Sebenarnya cara mudah untuk men-screening ini ada beberapa pilihan. Itu bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri mau pakai yang mana. Jadi kalau teman-teman pertama kali menggunakan PCR, nanti tunggu 3 hari di PCR lagi atau di swab lagi. Setelah dilakukan isolasi selama 10 hari, teman-teman bisa lakukan PCR. Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya akan merekrut asisten rumah tangga, suster, atau babysitter, atau supir, agar kita tidak menerima pegawai yang atau pekerja yang terkena virus corona. Bagaimana cara men-screeningnya? Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis ya. Nah, jadi memang karena COVID ini yang sangat meningkat ini ya, kita harus hati-hati dalam menerima pegawai atau supir atau asisten rumah tangga atau suster atau eh, penjaga bayi atau yang lainnya. Kita harus ketat, screening secara ketat agar tidak membawa virus dari luar masuk ke rumah kita. Sebenarnya cara mudah untuk men-screening ini ada beberapa pilihan. Itu bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri mau pakai yang mana. Saya akan menjelaskan beberapa pilihan, nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri, bisa memilih mana yang lebih cocok untuk teman-teman. Jadi, yang pertama saya sarankan, jika teman-teman memang punya budget yang cukup besar, nggak terbatas, nah bisa memakai cara yang pertama ini. Cara yang pertama ini bagaimana? Satu, ketika teman-teman ingin menerima pegawai, hari pertama ketika pegawai sudah datang di tempat teman-teman, itu jangan disuruh langsung bekerja terlebih dahulu. Suruh teman-teman itu bisa sediakan sebuah hotel atau kamar khusus atau sebuah rumah khusus agar orang tersebut, pegawai tersebut bisa isolasi di rumah tersebut. Setelah isolasi di rumah, hari pertama ini teman-teman segera lakukan swab, suruh dia untuk periksa PCR. Sekarang karena kondisi COVID yang terlalu tinggi, mungkin PCR bisa jadi 1 kali 24 jam atau bahkan lebih, bisa sampai 2 kali 24 jam. Jadi, orang tersebut harus PCR dulu, apapun hasilnya, tetap harus disuruh isolasi di rumah tersebut atau di suatu tempat tersebut. Nah, setelah keluar hasilnya, ketika hasilnya negatif, itu tidak boleh disuruh kerja dahulu. Tunggu 3 hari setelah swab pertama keluar. Setelah 3 hari, teman-teman bisa lakukan PCR ulang lagi. Setelah dilakukan PCR ulang, jika hasilnya negatif, baru teman-teman bisa rekrut untuk bekerja. Jika hasilnya positif, gimana? Jika hasilnya positif, ya tentu harus diobati, harus diisolasi. Sampai hasilnya negatif, baru boleh bekerja. Jadi, kalau teman-teman pertama kali menggunakan PCR, nanti tunggu 3 hari di PCR lagi atau di swab lagi. Jika hasilnya dua-dua negatif, baru boleh bekerja. Tapi dengan syarat isolasi itu harus ketat. Nggak boleh keluar rumah sama sekali. Teman-teman pegang kuncinya, teman-teman kasih makan, fasilitas di sana semua harus lengkap. Begitu. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua ini mungkin lebih memakan sedikit biaya, tetap teman-teman harus isolasi, sediakan rumah. Yang pertama kali datang, teman-teman bisa lakukan swab antigen. Setelah dilakukan antigen, apapun hasilnya, jika hasilnya negatif, tetap harus isolasi di rumah tersebut.
Jika menggunakan swab antigen, isolasi minim 5 hari sampai maksimal 10 hari. Setelah isolasi di suatu rumah selama 5 hari atau bahkan 10 hari, teman-teman baru bisa lakukan antigen ulang. Setelah dilakukan antigen ulang, jika hasilnya dua-dua negatif, orang tersebut baru boleh bekerja. Jika hasilnya positif, tentu kita perlakukan seperti positif. Kita harus obati, kemudian kita isolasi sampai PCR-nya negatif. Jika positif, teman-teman obati, untuk evaluasinya harus menggunakan PCR. PCR-nya harus negatif, jangan di antigen. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini lebih menghemat biaya, saya rasa. Cara yang ketiga, ketika datang, itu nggak usah di PCR atau di antigen. Teman-teman sediakan rumah, tempat buat isolasi, kemudian pegawai tersebut suruh isolasi diri di sana selama 10 hari. Nah, setelah dilakukan isolasi selama 10 hari, teman-teman bisa lakukan PCR. Jika PCR-nya negatif, bisa langsung bekerja. Jika PCR-nya positif, ya harus diperlakukan seperti pasien positif, diobati, kemudian sampai PCR-nya sembuh. Nah, sekian beberapa tips dari saya untuk merekrut pegawai asisten rumah tangga agar tidak kebobolan masuk bekerja di rumah kita, tapi membawa virus. Nah, semoga video saya ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like dan subscribe video saya agar tidak ketinggalan dengan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman yang ingin membutuhkan informasi seperti ini. Sekian, tetap sehat selalu, patuhi protokol kesehatan, dan lakukan 5M. Dadah. Tapi seringkali orang-orang menggunakan sarung tangan ini tidak pernah diganti. Jadi ketika orang tersebut pergi ke suatu tempat, ke mall, ke toko, mereka sudah menggunakan sarung tangan dari rumah. Ketika membuka pintu, mengeluarkan uang, membayar menggunakan uang, kemudian memegang troli, memegang itu ke leher, bakteri atau virus yang ada di leher ini bisa menempel ke bagian dalam masker tersebut. Sehingga ketika kita pasang lagi, kita menghirup bakteri atau virus yang ada di leher menyebar ke dalam masker, kemudian kita hirup sehingga kita bisa tertular oleh virus corona. Belum banyak penelitian, tapi di jurnal yang di Amerika ini mereka sudah menerbitkan